Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya Ferry Firdaus, Widya Suara, ahli media di Pusbakom TSK ASN dan kembali dalam pelatihan revolusi mental. Kali ini saya akan bercerita tentang namanya strategi untuk penerapan budaya birokrasi bersih, melayani, dan responsif. Nah, mata pelatihan ini adalah salah satu mata pelatihan yang disampaikan dalam proses pembelajaran revolusi mental. Di tengah-tengah biasanya ya, setelah Bapak Ibu melakukan pembelajaran tentang bagaimana melakukan analisis lingkungan strategik Bapak Ibu sekalian untuk melakukan perubahan budaya birokrasi bersih melayani. Jadi sederhananya gini, setelah Bapak Ibu tahu tentang apa yang ingin diubah, budaya pelayanan yang seperti apa di tempat Bapak Ibu sekalian harus menentukan strategi. Seperti apa yang mau ditetapkan. Jadi strategi ini kita bisa menggunakan SWOT analysis. Nah, kita tahu dalam SWOT analysis kita punya strength, weaknesses, kemudian ada juga opportunity dan threats. Jadi ada dua yang sifatnya internal dan dua ada yang sifatnya eksternal. Apabila kita menemukan strategi di mana strength and opportunity itu berpadu jadi satu, artinya kita punya kekuatan dan punya kesempatan yang baik, maka strategi yang kita gunakan adalah strategi yang sifatnya progresif. Progresif ini artinya Bapak Ibu sekalian kita bisa melakukan pembuatan kebijakan, sosialisasi, bisa melakukan dialog kinerja ya. Kemudian ada strategi kedua, di mana strategi kedua ini adalah bertemunya antara opportunity dengan weakness. Nah, kalau seperti ini gimana? Artinya punya kesempatan ada, tapi kita tidak punya kekuatan. Jadi, di dalam strategi ini kita sebut namanya strategi konservatif, Bapak Ibu sekalian. Konservatif artinya kita melakukan perbaikan internal dulu ke diri kita untuk memperkuat diri karena kita weakness. Kemudian memanfaatkan opportunity yang ada, misalkan dalam hal ini ada namanya ruang-ruang publik di media publik, misalkan kita bisa menggunakan apa yang sekarang teman-teman sering gunakan, misalkan Facebook ya, menggunakan TikTok, Instagram untuk mempengaruhi sesuatu yang kita buat secara berbaik. Misalkan saya ingin membuat bagaimana kewajiban, misalkan teman-teman mengisi LHKPN misalkan ya, LHK-PNS misalkan juga Bapak Ibu sekalian. Itu kan selama ini kan dianggap sebagai suatu kewajiban. Atau kita mau mengisi form isian laporan pajak tahunan SPT ya, itu kan jadi kewajiban. Sedangkan sesungguhnya ini harus kita ubah cara pandangnya dengan cara ini adalah sebuah kebutuhan. Karena sesungguhnya untuk pajak dan LHKPN itu kebutuhan kita sebagai orang Indonesia yang bertanggung jawab yang melaporkan pajaknya dan juga sebagai orang yang bertanggung jawab ASN yang tidak terlibat dengan korupsi. Nah, untuk merubah mindset yang dari wajib menjadi sebuah kebutuhan, itu perlu keteladanan. Nah, oleh sebab itu kita harus bercerita tentang diri kita sendiri, bagaimana kita merubah mindset kita menjadi orang yang mampu melakukan yang seolah-olah wajib menjadi sebuah kebutuhan, sehingga dengan melakukan hal tersebut baru kita masukkan ke dalam media sosial tadi. Nanti kita mempengaruhi orang dengan video, dengan saran-saran, dengan cerita kita di TikTok dan lain di Facebook macam-macam untuk mempengaruhi orang. Kalau di kantor kita bisa mempengaruhi tentangnya, misalkan hal baik tadi, misalkan tentang kedisiplinan melalui WA. Ini kita sebut namanya strategi konservatif, di mana tadi saya bilang weakness ketemu opportunity. Kemudian ada yang strategi yang ketiga, yaitu yang kita sebut dengan strategi di mana kita punya strength, punya ancaman ya, threat ya. Nah, ini kita sebut kita melakukan pendekatan secara jangka panjang atau yang kita sebut dengan investive. Investive ini artinya kita berperan sebagai seorang yang sudahlah kita perbaikin dulu secara hubungan kita ya dengan stakeholder kita tadi sebelum kita pengaruhi. Setelah mereka happy semua baru kita nyatakan keinginan kita untuk berubah. Nah, ini saya punya cerita cukup baik ya, itu ceritanya Pak Jokowi misalkan pada waktu mau memindahkan salah satu pasar pada waktu beliau menjadi wali kota. Kan sebetulnya Pak Jokowi bisa saja memerintahkan Satpol PP untuk memindahkan para pedagang pasar relokasi ke desa yang baru. Tapi itu tidak dilakukan. Tapi beliau cenderung melakukan soft approach
yaitu mengajak para pedagang untuk makan di setiap weekend di rumah dinas beliau pada saat wali kota dulu. Jadi situ mereka datang setiap minggu makan bareng-bareng, dan Pak Jokowi tidak bilang apa pada saat itu. Ya, sampai sudah berapa kali pertemuan, dan ternyata peserta atau pedagang tadi bertanya, kita ini diajak makan terus mau ngapain Pak? Seperti itu kira-kira ya. Diceritakan dalam cerita tersebut, saya pengen memindahkan pasar. Jadi karena orang tadi sudah terlanjur banyak merasa dibaiki ya, sehingga tidak bisa menolak lagi. Jadi resisten berkurang. Itu kita sebut dengan pendekatan yang sebutnya investasi tadi. Dan terakhir adalah yang kita sebut dengan bila weakness ketemu dengan threat. Nah, ini kan satu hal yang paling kecil strateginya, yaitu strategi damage control. Ya, mengupayakan agar tidak rusak semuanya, kita mengendalikan kerusakan. Nah, strategi ini misalkan kita lihat lingkungan kita sudah tidak bisa berubah menuju ke arah budaya yang lebih baik, minimal kita sendiri. Ya, kita sendiri yang mempertahankan budaya kita sehingga kita walaupun asing di tengah katakan keramaian, tapi kita menunjukkan integritas diri yang baik. Jadi kalau bicara tentang nanti RTBB ya Bapak Ibu sekalian ya, rancangan transformasi birokrasi yang seperti apa, itu nanti Bapak Ibu bisa pilih dengan 4 strategi tadi. Yaitu yang pertama kita sebut dengan progresif, yang kedua kita sebut dengan konservatif, ketiga itu investif, dan terakhir adalah damage control sesuai hasil SWOT analisisnya. Untuk progresif saya menamainya sekarang dengan istilah advokator, peran kita sebagai advokator. Untuk yang konservatif saya menamainya sebagai yang namanya influencer. Ya, dan kalau kita investatif tentu dengan istilah investor, dan kalau damage control kita sebut dengan self performer. Nah, itu adalah 4 strategi yang bisa kita pilih dalam menerapkan rancangan transformasi budaya birokrasi bersih, melayani, dan responsif. Itu aja sedikit dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.